Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Jagad Subang. Setelah beberapa kali saya mengupload masalah yang berkaitan dengan investigasi lapangan, nah, investigasi lapangan ini sebenarnya cukup menarik selama kita masih bisa lakukan dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kemarin saya sudah coba untuk mencari tempat yang disampaikan oleh Bang Cecep di channelnya sebelum pukul 3, atas dasar, kembali lagi adalah atas dasar memang dekat dengan rumah saya. Tapi sekarang masalahnya adalah masalah investigasi. Nah, sebenarnya beberapa waktu ke belakang saya juga sempat beberapa kali mencari informasi seputar masalah beberapa saksi yang membuat saya jadi penasaran. Nah, terus dipantau adalah saya selalu memantau kesini ya, memantau masalah keberadaan daripada saksi. Maksudnya adalah pengen tahu keadaan saksi-saksi yang sudah terperiksa. Artinya bahwa saya mencoba untuk mencari tahu secara baik, secara melihatnya secara langsung. Kedua juga baik melewati perantara. Ketiga juga melihat dari media. Artinya pemantauan ini saya lakukan untuk melihat aktivitas daripada para saksi yang sudah terperiksa. Apakah sampai saat ini saksi-saksi masih beraktivitas, ataukah ada saksi yang sudah mulai tidak beraktivitas? Walaupun hanya sebatas untuk mengetahui masalah aktivitasnya. Nah, kalau misalkan secara media, kita bisa lihat di media-media, khususnya di media YouTube, khususnya dan media juga dan media nasional, kita lihat beberapa saksi masih beraktivitas. Ya, ada yang masih beraktivitas di YouTube-nya, ada yang masih beraktivitas di media YouTube lainnya juga, yaitu berupa podcast dan lain sebagainya. Juga di media juga ada beberapa saksi yang terpantau di wawancara. Artinya sampai detik ini atau kemarin-kemarin masih terpantau aktivitasnya. Nah, karena sehubungan tidak semua saksi bisa terpantau oleh media, ya, tidak semua saksi juga punya YouTube, channel YouTube, juga tidak semua saksi juga muncul di media. Dan tentunya ada saksi-saksi yang off, ya, maksudnya tidak masuk dalam media. Bagaimana cara mencari tahunya? Ada cara-cara memang kita untuk coba mencari tahu bagaimana sih keberadaan saksi ini. Bisa kita mencari tahu langsung, ya, atau secara investigasi langsung, atau caranya adalah melalui perantara. Melalui perantara bagaimana caranya? Misalkan kalau kita tahu masalah saksi-saksi mulai dari kediamannya, mulai dari tempat pekerjaannya, mulai dari kegiatan aktivitasnya, ya, karena kan pasti punya aktivitas rutin biasanya kan, ya, aktivitas rutinnya di mana, kegiatannya di mana, pukul berapa, jam berapa, hari apa saja kegiatannya, ya. Kita
kita bisa cari tahu itu informasinya didapat dari perantara tentunya. Ya, perantara inilah yang coba kita hubungin bagaimana aktivitas, apakah memang masih ada di tempat aktivitasnya apa tidak. Nah, saya coba untuk menghubungi itu. Saya coba menghubungi lewat perantara. Jadi ada saksi yang saya coba hubungin, dan setelah saya dapatkan informasi bahwa saksi tersebut memang tidak terlihat aktivitasnya, terutama belakangan ini, yaitu kurang lebih tidak terpantau sekitar 1 bulan, kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 1 bulan tidak terpantau. Tentunya juga jadi pertanyaan buat saya pribadi. Tapi ya itu belum cross check lagi sebenarnya, belum belum maksimal saya mencoba untuk mencari tahunya. Tetapi baru sementara ini informasi yang saya dapat, ada saksi memang yang sudah 1 bulan ini tidak terpantau kegiatannya. Entah kemana, apakah memang sibuk, ataukah memang sering keluar kota, ataukah memang ada di luar kota, juga saya tidak tahu ya. Ataukah memang posisinya tidak ada di rumah kediamannya, juga saya tidak tahu. Ataukah punya kegiatan di luar, juga saya tidak tahu sampai saat ini. Tetapi baru yang saya dapat adalah 1 bulan terakhir ini memang tidak terpantau aktivitasnya. Didapat dari, ya tadi saya bilang bahwa dari perantara. Perantara ini tentunya adalah orang-orang yang dekat ya, bukan orang asal, tapi orang yang dekat dengan beberapa saksi atau dengan orang saksi tersebut. Di perantara yang mengetahui kegiatannya, saya mencoba mencari tahu. Ya, saya tidak akan sebutkan siapa saksi tersebut, tetapi ini secara langsung ya, lewat perantara seperti itu. Nah, tidak tahu ya. Sekali lagi saya tidak tahu apakah memang keberadaannya memang tidak beraktivitas di rumah atau beraktivitas di luar, ataukah memang lagi habis kemarin Idul Fitri kemudian pulang kampung, kemudian belum pulang lagi ke rumah, bisa saya seperti itu. Atau punya kegiatan lain di luar yang tidak terpantau. Nah, nanti tentunya saya akan coba mencari tahu lagi ya, Saya akan coba kontak lagi perantara ini untuk pengen tahu apakah sudah ketemu dengan yang bersangkutan apa tidak. Ya nanti saya akan pantau kembali. Terus lagi, kalau kita masalah curiga, boleh saja kita mencurigai ya. Artinya apa ya? Bertanya-tanya kemana kan boleh saja seperti itu. Tetapi yang penting adalah tidak menuduh. Jangan sampai menuduh, apalagi menyebutkan nama orang seperti itu. Baik, inilah yang baru saya dapat pantauan seputar saksi yang belakangan ini kurang lebih 1 bulan tidak terpantau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.